gemblung iki spot 10 jam dari tadi di sini belum ada sambaran sama sekali. Bener-bener spot gemblung, padahal spotnya elit bener ini loh. Dari jam 7 pagi nyampe sekarang belum juga ada sambaran. Bener-bener 10 jam saya di sini dibuat ngelamun, bengong. Wih, ada sambaran baik. Wih, hahaha, lumayan baik. Wih, lele, lumayan. Saya wah, lumayan gede ini baik. Saya 10 jam nunggu baik. Sip lah. Seperti biasa ngopi sama ngodot biar menara Eiffel kelihatan dari sini. Oke, baik, video tadi mengawali perjumpaan kita dan sekaligus akan menjadi tema pembicaraan malam ini. Apa itu, baik? Cara menyiasati spot yang sudah tidak potensial lagi, alias bahasa kerennya itu spot elit tapi sambaran sulit. Tapi seperti biasa, tetap di TKP, tonton sampai habis, jangan di skip agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya. Jangan kemana-mana, ada yang mau lewat satu ini. Oke. Bersih, lumayan kita dapat. Menjadi seorang kreator YouTube mancing, apalagi pemula, itu bisa dibilang gampang-gampang susah. Gampangnya begini, jika spot itu potensial atau banyak ikan, dia akan mudah untuk mendapatkan strike. Lempar, cemplung, strike. Lempar, cemplung, strike. Tapi bagi yang spotnya sulit sambaran, ini akan menjadi tantangan. Bagaimana caranya ini? Bagaimana caranya agar video kita menarik? Soalnya begini, apa sih yang mau diinginkan oleh penonton YouTube mancing ini atau video mancing? Yang nggak lain dan tidak bukan, pasti yang dilihat adalah strike-nya. Wah, strike kan besar, wah strike belut besar, wah strike. Pokoknya seperti itu. Nah, bagaimana cara menyiasati spot-spot seperti itu yang diantaranya itu sulit sambaran? Tentu video-video mancing tanpa strike itu tidak menarik. Nah, kita di sini akan membahas cara menyiasatinya. Yang pertama, cobalah mancing di kolam pemancingan. Nah, jika laut jauh tidak ada atau memang sudah menjadi taman tamasya itu kan sulit sambaran kalau sudah menjadi taman tamasya itu. Terus sungai itu juga terkadang ada yang sulit sambaran dikarenakan ya itu tadi petugas PLN masuk. Maksudnya tukang setrum, terus tukang obat yang biasa ngeracun di sungai-sungai. Nah, itu kan menjadi salah satu spot yang sudah tidak potensial itu seperti itu. Jadi kita larinya ke pemancingan kolam. Nah, jadi usahakan kolam itu yang sifatnya timbang atas. Timbang atas ini maksudnya mancing setelah dapat baru ditimbang baru dibayar. Nah, itu biasanya itu kolam model begitu itu tidak lama, tidak sampai 1 jam, 5 menit saja. Itu tempat ikan, wadah ikan. Kalau di sini bahasanya itu waring ya, waring itu dijamin penuh dalam jangka 5 menit. Karena apa? Ikan-ikan seperti itu yang di kolam seperti itu timbang atas itu gacor banget, alias lahap makannya. Begitu cemplung pasti dimakan. Nah, itu salah satunya. Yang kedua,
Kalau laut itu sudah tidak berpotensi atau jauh dari tempat kita, dan sungai pun seperti itu, nggak berpotensi, nggak ada sambaran, ditambah lagi nggak ada kolam pemancingan, maka buatlah videomu semenarik mungkin dengan cara mengoceh atau ngomong. Jadi bahwa suasana penonton itu berinteraksi dengan video kita. Tanpa sadar, penonton terus mengikuti video-video kita karena terbawa suasana. Ya enak ya kalau yang spotnya itu banyak sambaran ya, sedikit-sedikit nyambar. Diam pun video tanpa suara seperti itu ya ditonton, karena apa? Strike-nya itu tadi yang ditonton. Itu enak. Nah kalau ini spot nggak mendukung, sambaran sulit, diem nunggu injoran, apa yang ditonton? Nggak menarik video seperti itu. Jadi yang kedua ini buat audien itu atau penonton terbawa oleh suasana ocehan kita. Yang ketiga ya agak ekstrim ini sih ya menurut saya. Bisa dibilang ngeprank lah ya. Jadi kita butuh modal sedikit nih, keluar sedikit modal ya. Apa itu? Kita beli ikan yang masih hidup ya, beli ikan yang masih hidup, terus kita tabur ikan itu di selokan atau di apa namanya tempat genangan air. Itu banyak itu video-video seperti itu saya lihat, video ngeprank. Sebenarnya bahasanya kan rekayasa ya, seperti itu. Jadi kita beli ikan atau kita ngambil ikan sendirilah di mana di kolam kita ya. Lantas ditabur di paret-paret kecil atau di selokan-selokan. Nah, terus kita pancing. Itu kan ikan mau makan itu. Ikan seperti itu biasanya mau makan. Ya, contoh itu banyak ya video-video seperti itu. Dan nyatanya emang iya. Kolam-kolam pemancingan yang selain timbang atas itu kan siram, ditabur. Ikan ditabur, terus kita pancing. Kan makan itu mau makan. Jadi menurut saya ya sah-sah saja dengan diedit seperti sedemikian rupa agar tidak terlihat bahwasanya itu ikan yang sengaja kita tabur, maka akan menjadi sebuah video yang terlihat seperti strike gitulah ya, bahasanya seperti itu. Dan yang keempat ini kalau menurut saya sih ya bukan mancing lah ya, bukan mancing, tapi dia masuk dalam kategori mancing karena berhubungan dengan ikan. Itu banyak itu video-video yang saya lihat seperti itu ya. Contohnya begini. Hampir sama dengan yang ketiga, hampir sama, tapi ini bedanya dia tidak mancing. Jadi kita itu membawa ikan juga, membawa ikan yang masih hidup ya, membawa ikannya masih hidup. Terus kita tabur di selokan sama seperti yang ketiga, kita tabur di selokan atau di genangan-genangan air. Nah, lantas pura-pura kita lewat lah ya dengan membawa seser, alat apa namanya, seser itu alat untuk nyerok ikan lah, nah, bahasanya itu. Seolah-olah kita itu berjalan mencari spot untuk nyeser ikan itu ya, berjalan apa itu biasanya di selokan sawah itu yang video-video seperti itu, atau di genangan sawah gitu ya. Kita berjalan, nah seolah-olah kita kaget melihat, ada genangan air kok banyak ikannya. Nah, lantas, dengan senang itu dia nyeser ikan. Dan video-video seperti itu penontonnya banyak itu. Jangan dikira penontonnya itu sedikit, itu banyak itu penontonnya. Yang nge-like juga, nggak kira-kira video-video seperti itu. Saya lihat itu banyak itu. Biasanya sih kalau nggak salah itu video-video orang India atau Thailand itu banyak seperti itu. Dan siasat terakhir ini hampir sama dengan yang nomor 1 di kolam, tapi bedanya ini bukan kolam pemancingan, kolam tempat pemeliharaan ikan. Nah ini lebih gacor dari ikan kolaman ya, ini lebih gacor biasanya kolam tempat pemeliharaan. Nah usahakan itu kolam itu yang banyak rumputnya, atau apa kalau yang di air itu tanaman air itu eceng gondok lah ya. Usahakan
kolamnya yang seperti itu. Nah, usahakan pula cara pengambilan videonya. Cara pengambilan videonya ini jangan melebar ke depan gitu ya. Itu akan kelihatan sekali kolam kalau itu kolaman ya. Tapi usahakan itu pengambilan video itu fokus ke tempat spot mancing. Nah, dengan hiasan-hiasan rumput air tadi, rumput-rumput air atau tanaman air ya di situ. Nah, maka akan terlihat seolah-olah itu mancing di tempat liar. Nah, seperti itu. Itu siasat yang terakhir yang saya ketahui seperti itu. Jadi menjadi seorang kreator YouTube ya namanya kreator ya. Kita jangan kehabisan ide lah ya. Jangan kehabisan ide. Kalau spot-spot semua itu tidak mendukung, maka ada alternatif pilihan lain untuk cara kita membuat semenarik mungkin video-video kita. Karena ini saya berbicara tentang spot-spot yang tidak potensial lah ya. Apalagi untuk YouTuber pemula seperti saya juga, ini akan menjadi sulit sekali ya. Sulit sekali kalau kita sampai kehabisan ide-ide. Ya namanya kreator YouTube, ya kita harus kembangkan, namanya kreator. Kita harus kembangkan, walaupun bagaimana caranya, agar video-video kita itu bisa menarik sedemikian rupa. Ibarat kita mau usaha dagang atau jualannya, kita itu baru merintis. Di tengah-tengah yang usahanya seseorang itu sudah besar lah ya. Nah, kita akan berpikir bagaimana caranya konsumen itu masuk ke warung kita. Tentu kita punya ide-ide kreatif ya, ide-ide kreatif untuk membuat warung kita atau toko kita semenarik mungkin. Seperti itu gambarannya. Oke, baik, mungkin itu saja dari saya bagaimana cara menyiasati spot mancing yang sudah tidak potensial atau tidak ada sambaran. Jadi pesan saya, jangan bingung, jangan berhenti hanya karena bingung mau buat konten spotnya kok seperti ini. Ya, jangan bingung dan jangan berhenti sampai di sini atau di tengah jalan. Terus maju, kembangkan ide-ide kalian supaya channel kalian bisa menarik. Bagaimana caranya? Tetap maju terus, pantang mundur. Hurrah!